kami berada di tempat ini. Kami datang memuji, menyembah Engkau. Biar hidup kami menjadi kehidupan yang penuh dengan pujian. Kehidupan kami adalah hidup yang penuh dengan penyembahan hanya bagi Tuhan. Karena kami tahu hidup kami ada dalam kendalinya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami kenal dan kami tahu ini semua berkat kemurahan Tuhan. Oleh itu Bapak Ibu, biarlah kesempatan ini menjadi kesempatan yang terus terbaik buat kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa kebersamaan dengan Tuhan adalah sesuatu yang sangat memberikan dampak sukacita buat hidup kita. Bapa, kami telah memuji memuliakan Engkau. Saatnya kami buka hati, buka pikiran kami untuk kami belajar sama-sama. Belajar mendengar, merenungkan bagian firman Tuhan. Tuntun setiap kami, tuntun dengan Roh-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami nikmati itu bukan kenikmatan dunia ini, tapi itu kenikmatan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, bicara buat setiap kami. Wahyukan diri-Mu, wahyukan kehendak-Mu Tuhan buat setiap kami. Hamba yang menyampaikan, bahkan kami mendengarkan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu. Pagi ini Bapak Ibu, saya dan saudara, saya percaya kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita dikasihi Tuhan, tidak ada salahnya kalau kita juga menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan yang lebih lagi. Karena seberapa besar cinta kita kepada Tuhan itu tidak pernah sebanding dengan kasih cintanya Tuhan buat kita sampai saat ini. Bapak Ibu, saya percaya bahwa hari-hari ini kita akan mengalami sebuah tekanan yang seakan-akan silih berganti. Tantangan itu seakan-akan tidak bertanya kapan tantangan itu berada dalam hidup kita. Saya tidak tahu tantangan apa yang ada dalam hidup kita, tapi percaya bahwa tantangan itu kalau Tuhan izinkan itu ada maksud Tuhan. Amin. Bapak Ibu, di tengah-tengah tantangan yang Bapak Ibu kita alami, mari terus cari Tuhan. Solusi yang terbaik hanya cari Tuhan. Tidak ada alasan, tidak ada solusi yang terbaik selain Tuhan. Karena kehidupan Bapak Ibu, saya dan saudara itu, kalau orang menolong itu terbatas. Kalau orang menolong itu punya kadar kemampuan yang sangat tidak bisa kita prediksi sampai kapan dia bisa menolong. Tapi kalau Tuhan Bapak Ibu, pertolongannya itu sungguh ajaib. Sungguh tidak bisa digambarkan, dilukiskan pertolongannya buat setiap kita. Kalau pertolongan orang tidak bisa karena tolong saya sampai di situ pasti. Dan orang yang menolong kita itu juga punya limit tertentu. Dia menolong. Kalau kita ditolong terus menerus, ketika ada waktunya orang itu akan pasti udah bosan menolong kita. Tapi kalau Tuhan Bapak Ibu, dia tidak pernah berhenti menolong. Amin. Lambaikan tangan yang pernah ditolong Tuhan. Setiap kita tanpa terkecuali, setiap kita pasti mengalami namanya pertolongan Tuhan. Banyak hal. Baik waktu kita sakit, baik kita kekurangan, baik kita mengalami tekanan-tekanan yang tidak tahu solusi seperti apa. Tapi waktu kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong. Dan cara pertolongan itu kadang-kadang kita tidak bisa prediksi dari mana datangnya. Dari justru kita tidak tahu dari mana datangnya, mari berharap saja sama Tuhan. Tuhan punya cara lebih dari cara kita. Amin. Tuhan punya cara itu melebihi kapasitas kemampuan kita. Saya kadang-kadang menyimpulkan sebuah pertolongan Tuhan dalam hidup kita ini, secara pribadi saya kadang-kadang termangu-mangu ajaib ini Tuhan ya. Bapak Ibu pernah kan di mulut saudara, di hati saudara yang mengatakan bahwa Tuhan itu ajaib? Pernahkah kita pernah mengatakan bahwa Paten Doa turun dong? Pernahkah Bapak Ibu katakan seperti itu?
Dan kalau saya ingin cek Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu katakan seperti itu, adakah Bapak Ibu merasakan sesuatu dari apa yang Bapak Ibu sampaikan? Waktu Bapak Ibu mengatakan Tuhan itu baik sekali, Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu mengatakan dengan spontan itu dan Bapak Ibu hidupi, itu lebih besar Bapak Ibu taruh kotak persembahan makan pertemuan di depan sini. Dia menilai paling besar. Bahkan Bapak Ibu sampai ke sepuluh tempat ini tidak sebanding dengan perkataan Bapak Ibu katakan Tuhan itu baik sekali. Baik. Sehingga terlihat kita lucu, terlihat kita kayak bagaimana? Nah itulah Tuhan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu merasakan Tuhan dalam hidup saudara, maka Bapak Ibu bisa melakukan sebuah ekspresi yang itu spontan keluar dari diri kita sendiri karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Dan saya percaya orang yang merasakan kebaikan Tuhan di hatinya itu keluar sukacita. Amin. Ada satu firman Tuhan saya ingat sekali, Mazmur 122 ayat yang pertama. Bisa ditayangkan, kita baca firman Tuhan ini. Saya tidak bagikan ini, tetapi tiba-tiba saya diantar untuk sampai ke situ. Mazmur 122 ayat yang pertama. Bapak Ibu kita baca, yang masih jelas makanya lihat di depan kita baca 123. Nyanyian siara Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekali lagi, nyanyian siara Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari pergi ke rumah Tuhan. Ini merupakan sebuah kebudayaan, jadi sebuah tradisi yang dibangun sejak Daud menjadi raja dan dia jadikan Yerusalem tempat di mana orang bersiaran. Hari-hari perayaan orang Israel itu ada beberapa poin, ada beberapa hari-hari yang diperingati secara penting. Dan ketika momen-momen ini diciptakan, diperingati, itu menjadi sebuah siaran dari berbagai tempat yang berbeda. Itu dikumpul kiblatnya ke Yerusalem. Jadi disebut siaran. Momen-momen itu bagi Daud menuliskan bahwa ketika momen itu terjadi dan ketika dia diingatkan, bahkan sekalipun dia diingatkan tetapi dia ingat ketika momen itu terjadi, itu ada sebuah respon yang begitu luar biasa keluar dari diri Daud. Waktu dia dipanggil dikatakan kepada orang bahwa mari kita pergi ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang disebut di sini adalah rumah di mana tempat dibangunnya siara, tempat orang Israel itu datang bersiara. Dia bersukacita. Orang yang mengalami kebaikan Tuhan itu dia mengalami sukacita dalam hidupnya, sekalipun di tengah masalah, sekalipun di tengah tantangan. Di dalam hatinya keluar sukacita. Kenapa dia mengalami sukacita? Karena dia tahu ketika dia ada di rumah Tuhan itu ada sebuah solusi. Di rumah Tuhan itu merupakan tempat di mana kita mengalami sebuah pengayoman dengan Tuhan. Satu perkumpulan yang membawa kita saling topang-menopang di dalamnya. Rumah Tuhan adalah tempat di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini biarlah kehidupan yang Bapak Ibu kita hidupi, biarlah menjadi sebuah kerinduan yang dalam itu keluar dari diri kita. Apa penyebabnya kadang-kadang kita perlu sukacita? Adakah dengan uang yang banyak kita sukacita? Adakah dengan harta yang cukup kita sukacita? Adakah dengan kekuasaan yang begitu luar biasa itu melatar belakang kita sukacita? Tapi Daud dia bersukacita karena dikatakan orang, mari kita ke rumah Tuhan. Amin. Mari kita ke rumah Tuhan. Kenapa ke rumah Tuhan? Itu menjadi kesukaannya Daud. Karena di rumah Tuhan itu adalah tempat di mana dia bermeditasi dengan Tuhan. Rumah Tuhan itu tempat di mana dia merindukan Tuhan itu hadir dalam hidupnya, mengimpartasi sesuatu dalam hidupnya.
Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Saya di beberapa waktu berlalu, tiba-tiba saya diingatkan dengan firman Tuhan ini tentang Ayub. Ayub pasal 1. Kita mulai baca dari ayat 1 biar kita jelas tahu apa yang menjadi pokok pembuat perenungan kita pada hari ini. Nanti saya katakan stop, baru kita stop. Ini tadi sebatas pengantarnya, bukan perenungan kita hari ini. Tentang kesalehan Ayub dicobai. Firman Tuhan saya bacakan buat Bapak Ibu. Baiknya kita baca sama-sama, biar semua mengikuti, semua membaca, semua menangkap sesuatu. Karena apa yang saya tangkap, Bapak Ibu mungkin tidak tangkap, Bapak Ibu punya tanggapan yang lain, tetapi mari kita responi itu menjadi firman yang hidup. Firman Tuhan dalam Bilangan 3 kita baca 1 dan 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat banyak besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu persembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana kau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu iblis, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala miliknya? Apa yang dikerjakannya telah dikuberkati, dan apa yang kau dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, dia pasti mengutuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis di hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anak yang laki dan perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesulung kepada Ayub dan berkata, sedang berlampus sambil membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah seorang yang sebab menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, orang asli membentuk 3 pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain yang berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki, yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang, pedang gurun rumah itu dilandanya pada ekor penjurunya, dan roboh menimpa orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat berkatakan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengangkat jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujud menyembah dan katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang aku juga akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi,
Tuhan yang mengambil, dan pujilah nama Tuhan. Silakan demikian bacaannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang-kala kita dengar ayat ini kebanyakan di situasi duka, ya. Kebanyakan. Sebenarnya nanti bukan dalam duka saja lebih bagus. Biar itu menjadi persiapan kita mati, ya. Jadi jangan so mati baru kita sampaikan. Alangkah baiknya masih hidup, karena kita semua tidak ada yang kekal. Amin. Kita semua menghadapi mati, tinggal kapan waktunya. Mungkin saya kadang-kadang kalau saya sampaikan firman Tuhan ini, saya justru bertanya, kenapa saya harus bawakan firman Tuhan ini? Ada tanda-tanda ada yang mati cepat? Bapak Ibu, kita mau mati cepat atau lambat, itu bukan kewenangan kita. Amin. Mau sekalipun ada orang kapok, kalau dia tuh gitu, kalau kita udah mati tidak. Ya. Biar orang dibilang apa, kalau dia mau kirim saja kan segala macam, kalau Tuhan tidak berkenan. Jangankan orang yang mau iblis pun Tuhan bilang jangan ambil nyawanya, hartanya boleh ambil. Iblis punya jabatan itu lebih tinggi dari orang pokok. Betul tak begitu? Iblis bentuk raja, tapi iblis pun tidak punya kewenangan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak mengatakan tentang bagaimana kita akan mati dan hidup. Tapi Bapak Ibu, kita belajar bersama bagaimana Tuhan mempromosi hidup kita. Yang terambil di dalam, saya ambil di ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu kita baca sama-sama. Ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. Sangat menarik ketika saya membaca ini, saya mendapatkan sesuatu, dan Bapak Ibu biar apa yang saya dapat Bapak Ibu juga dapatkan. Ayat 8, lalu kita baca 1, 2, 3. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu, saya bicara ini. Mari kita baca sama-sama. Lalu bertanyalah Tuhan sama iblis. Cara bacanya ada tanda koma di atas, ada tanda titik 2. Berarti tanda pengertiannya lain. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Dia bilang apa? Apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sampai di sini dulu. Mana lihat itu sampai hamba yang namanya Ayub. Ya tentu pasti iblis kan habis keliling, makanya tidak lihat. Kelanjutannya, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah, bahkan menjauhi kejahatan. Bapak Ibu, dari awal sebelumnya Alkitab mencatat bahwa Ayub ini adalah seorang yang dikasih kepercayaan Tuhan, memiliki kekayaan yang cukup besar. Bisa ditayangkan dari awalnya kekayaannya seperti berapa banyak? Dulu waktu saya sampaikan firman Tuhan di Bangkai, sebenarnya saya ingin mendetail karena di sana banyak orang bisnismen yang tahu hidup. Kekayaan Ayub seperti ini. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Kemudian selanjutnya, ingat 7.000. Kemudian 3.000 ekor unta. Kemudian 500 pasang lembu, berarti ada perempuan, ada lakinya. Ada jatahnya maksudnya. 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Dan Alkitab paling bawah dan akhirnya berkata, orang itu adalah orang yang sangat kaya, yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bukan cuma dia kaya, tetapi dia adalah seorang yang benar-benar luar biasa di pemandangan Tuhan. Sehingga Tuhan promosi. Bapak Ibu, promosi Tuhan bukan cuma dia kasih pangkat dari kekayaan, tapi justru
justru Tuhan promosi juga di hadapan iblis. Bapak Ibu tahu promosi yang Tuhan buat Ayub? Yang tadi kita baca sampai pada ayat terakhir saya baca, yang kita baca dengan telanjang dan seterusnya. Sebelum dari ayat itu, Bapak Ibu kita pernah dengar tadi bahwa sementara dia begini tiba-tiba datang kabar. Sementara dia begini datang kabar, bertubi-tubi. Saya mau katakan Bapak Ibu bahwa promosi Tuhan tidak selamanya kekayaan. Ya. Kebanyakan promosi Tuhan itu kadang-kala orang respon kalau dia diberikan jabatan. Tapi ini promosi yang saya maksudkan bukan jabatan, tapi penderitaan. Bapak Ibu, lambaikan tangan yang hari ini dipromosi Tuhan. Yang sedang dipromosi Tuhan. Saya dulu mengatakan bahwa namanya promosi ya diangkatlah. Seperti saya Polda dulu 3 banggai, sekarang sudah berkat. Saya pikir itu promosi. Padahal setelah saya belajar firman Tuhan, ini Tuhan sedang promosi kadang-kala kita di tengah-tengah perantangan. Apakah cocok kita bilang ini promosi? Tapi ini yang Tuhan sedang lakukan di ayat 8. Coba Bapak Ibu. Kita baca sama-sama pelan-pelan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Berarti di dalam pengertian ini saya menanggapi bahwa Tuhan sedang mempromosikan dia. Temukan salah satu orang yang begitu luar biasa. Dia kaya. Bapak Ibu, ada banyak orang kalau dia kaya itu kebanyakan tidak jujur. Ya, orang yang super sibuk. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu hari ini kita diberkati sama dengan Ayub. Kira-kira kita punya waktu dengan Tuhan masih ada atau tidak? Kalau seandainya coba, saya mau biar nyambung apa yang kita tangkap hari ini. Waktu saya baca ini, saya bilang ini Ayub ini kayaannya itu triliun. Kemarin saya bilang di bangkai ini, dia pegang apa namanya istilah? Kunci dunia. Kekayaannya luar biasa. Hari ini kita baru kekayaan baru segini. Itu waktu-waktu urus kita dengan Tuhan itu banyak terbengkelai. Kita kadang-kadang kebanyakan doa, saya rindu Tuhan berkati saya punya usaha, Tuhan berkati keluargaku, Tuhan berkati pekerjaanku. Tapi giliran Tuhan berkati, kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, ayat ini bertalian dengan ayat yang kita baca tadi malam.